Lalu bagaimana persiapan terkini KPU Sulawesi Tenggara dalam Pilkada serentak tahun 2024 dan telah hadir di studio Metro TV pada pagi hari ini ada Dr. Asril, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Muhammad Mumin Fahmudin, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi Mbak Jessica, baik. Oke, dan ada Ibu Suprihati Parawati Nengtyas, anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Jessica. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan juga sudah ada Bapak Syarafuddin, Sekretaris KPU Sulawesi Tenggara. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, sehat ya Bapak-bapak dan Ibu, sehat. Dan juga saya mau bertanya terkait dengan bagaimana sih Pak persiapan untuk yang terdekat ini di tanggal 1 November ya Pak. Sejauh ini bagaimana persiapannya Pak? Oh ya, alhamdulillah sih kita untuk persiapan debat kedua ya di Kabupaten Kolaka. Insya Allah kita kemarin sudah beberapa kali rapat dengan teman-teman IO dan kemudian juga dengan Metro TV sebagai penyalur nanti untuk siaran langsung kita nanti untuk kegiatan debat. Yang jelas bahwa kesiapan kami untuk debat kedua ini insya Allah sudah 90%, tentu 10%-nya itu nanti pada saat tinggal sehari gitu ya. Kemudian yang kedua, kami pun juga kemarin sudah melakukan evaluasi. Baik itu evaluasi dengan sama-sama dengan teman-teman dari panelis, ya kita rapat dan kemudian juga kami lakukan pertemuan dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Sultra, kemudian juga dari pihak IO, dari pihak Bawaslu Provinsi Sultra tentang kegiatan evaluasi pada saat debat pertama. Ya namanya kita manusia biasa tentu pasti tidak akan ada kesempurnaan. Kesempurnaan itu kan cuma milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang pasti bahwa kami di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencoba untuk meminimalisir masalah-masalah yang akan terjadi nantinya. Terutama dalam hal untuk teman-teman pendukung dari masing-masing pasangan calon. Ya tentu harapan kami di setiap debat ini kita berharap untuk kondusivitas kegiatan kita. Ya menyangkut terhadap beda pilihan itu kan hal yang biasa dalam demokrasi. Tetapi mari kita kedepankan tentang Sulawesi Tenggara ini berjalan terus. Itu harapan kami. Sehingga kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada seluruh pasangan calon. Baik itu nomor urut 1, 2, 3, dan 4 untuk mereka menyampaikan visi dan program kerjanya kepada masyarakat. Supaya masyarakat kita bisa melihat dalam hal menentukan pilihannya itu betul-betul sesuai dengan hati nurani dan kemudian hasil terkaan dia terhadap visi dan misi dan program kerja dari masing-masing paslon itu Mbak. Baik Bu, tapi di Pilkada tahun ini apakah ada yang berbeda tantangannya dengan periode-periode sebelumnya? Tadi kan sudah ada evaluasi. Kalau tantangannya seperti apa Bu? Setiap tahapan pilkada pasti beda tantangan. Tetapi yang pasti tantangan atau dinamika itu alhamdulillah kami mampu mengatasi dengan baik. Dan harapan kami tentu setelah selesai perhelatan ini residu hukum juga tidak ada. Itu harapan kami. Nah Ibu tadi sempat menyinggung tantangan tiap periode itu berbeda Bu. Memang kalau untuk tahun 2024 apa bedanya dengan tahun sebelumnya Bu? Yang paling menyolok ya dalam hal distribusi logistik, menyambung dari tadi Pak Ketua, itu cuaca ekstrim. Itu tantangan yang sangat luar biasa karena kami di sana kan kepulauan. Ombak itu 3 sampai 4 meter ya. Nah itu adalah salah satu tantangan bagi kami, tetapi alhamdulillah seluruh unsur di luar KPU itu sangat mensupport kami sehingga tentu tidak pernah ada keterlambatan. Pemilu kemarin juga tepat waktu. Kemudian juga dari segi kelandaian, alhamdulillah dengan kami di sana ada 1, 2, 3, 4 paslon ya. Itu juga dengan adanya paslon itu tadi dinamikanya itu lebih landai karena semua terfokus dengan
paslon masing-masing. Ada 4 ya untuk Iya, paslonnya seperti ya, itu. Bu. Oke, ini menarik sekali. Kita juga akan membahas terkait bagaimana dengan data pemilih. Tapi kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Dan saat ini kami akan kembali berbincang terkait dengan Pilkada tahun 2024, tentunya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau tadi kita sudah berbincang terkait dengan tantangan dan juga kondusivitas di sana saat ini yang masih sangat baik. Saya saat ini ingin bertanya terkait dengan data pemilih, Pak. Bagaimana progresnya saat ini? Baik, alhamdulillah. Makasih Mbak Jessica. Alhamdulillah kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap. Di pilkada itu kan ada 3 jenis daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan. Agak berbeda nomenklaturnya dengan di saat pemilu. Nah, kita sudah menetapkan di Sulawesi Tenggara 17 kabupaten kota, sudah menetapkan DPT kita, jumlahnya itu ada di angka 1.876.792 pemilih. Nah, itu terdistribusi di 17 kabupaten kota, kemudian 221 kecamatan, 2.285 desa kelurahan, dan 4.611 TPS. Jadi alhamdulillah sudah kita menyelesaikan itu, dan kita juga sudah dalam proses mengumumkan sekarang, karena biar bagaimanapun juga kan salah satu prinsip penyusunan DPT itu adalah mutakhir, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat terakhir. Kita tidak bisa melarang orang untuk pindah, kita tidak bisa melarang orang untuk tidak menikah, karena di sana akan muncul status itu. Kemudian sekarang prosesnya lagi proses penyusunan daftar pemilih pindahan atau DPTB kalau di pemilu. Per tanggal 28 Oktober kemarin itu sudah batas waktu untuk pengurusan pindah memilih untuk 9 hal yang dibolehkan oleh ketentuan untuk pindah memilih. Semalam teman-teman sampai pukul 23.59 melakukan pleno untuk penetapan itu. Nah, tinggal kita menunggu lagi H-7 sampai dengan tanggal 20 November untuk pengurusan pindah memilih untuk 4 hal. Nah, itu kita lagi siaga untuk itu dan melakukan pelayanan sosialisasi ke masyarakat untuk yang ingin melakukan pindah memilih. Pak, untuk sosialisasi sulit gak sih? Baik, terima kasih Mbak Jessica. Prinsipnya bahwa kami di KPU Provinsi Tenggara itu adalah sebuah teamwork yang sangat baik. Jadi apapun program dari setiap divisi itu secara maksimal kita laksanakan. Dan untuk kegiatan sosialisasi itu alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapannya, karena memang sosialisasi ini adalah hal yang sangat mutlak kita butuhkan dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dalam mulai dari pemilu kemarin sampai dengan pelaksanaan pilkada kali ini. Jadi tidak ada satupun halangan yang tidak bisa kita antisipasi dan tidak kita laksanakan dengan baik. Baik, Pak. Tapi apakah KPU memiliki terobosan terbaru untuk Pilkada tahun 2024 ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau bicara terobosan sebenarnya gini, kami di KPU ini kan bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Cuman kalau dalam sisi sosialisasi, tentu itu kami diberikan kewenangan penuh untuk berimprov, ya, untuk mendekati masyarakat. Kan tentu kita di setiap dalam 38 provinsi, 514 kabupaten kota ini kan pasti beragam gitu ya. Nah, jadi dengan hal-hal itu tentu kami akan sesuaikan dengan ada yang ada di Sulawesi Tenggara. Kami beberapa bulan yang lalu kami dalam hal untuk sosialisasi kami launching itu kegiatan titik kumpul. Titik kumpul itu adalah bagaimana menggairahkan atau memunculkan kembali tentang kegiatan-kegiatan kearifan lokal yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian di situ KPU hadir. Ya, sebagai contoh misalkan kami di beberapa bulan yang lalu kami bikin kegiatan panggung demokrasi di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Bau-Bau. Dan kemudian kami sekaligus melakukan kegiatan kearifan lokal, Pekandekandea. Nah, di situ memang ada beberapa kegiatan-kegiatan atau masyarakat kita yang berpakaian adat duduk di depan talang yang sudah ada menu yang khas Sulawesi Tenggara atau khas Buton, dan kemudian masyarakat kita datang
untuk bersama-sama kita nikmati. Nah, sekaligus kami KPU hadir untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pilkada kita. Kemudian juga beberapa minggu yang lalu kami juga bikin di Kabupaten Muna Barat, perkelahian kuda. Nah, karena di sana juga ada kearifan lokal tentang perkelahian kuda. Nah, sekarang insya Allah tanggal 30 itu ada kegiatan lagi titik kumpul di Kabupaten Kolaka Timur. Ya, itu juga nanti insya Allah akan semua kegiatan-kegiatan kearifan lokal kita akan hadir untuk menyampaikan. Intinya bahwa kami di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal untuk menyampaikan informasi ini kepada masyarakat kami, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mumin, 1.876.000 ya 792 pemilih. Ini harus nyampe nih informasinya. Jangan sampai mereka sudah cuma terdaftar, lalu hari dan tanggalnya tidak tahu. Nah, itu yang kami harus bagian dari kewajiban kami dan tugas kami untuk menyampaikan kepada para pemilih. Dan masyarakat di sana antusias ya Pak? Oh insya Allah. Kalau sepanjang ini alhamdulillah. Nah, saya ingin bertanya terkait data pemilih. Tadi menarik sekali. Mau bertanya terkait berapa sih kalau Gen Z-nya di sana dan sosialisasi seperti apa yang bisa menarik mereka, terutama dengan ada tantangan-tantangan tadi, dengan kepulauan dan juga adanya cuaca yang saat ini juga masih menjadi tantangan tersendiri. Namun kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia dan saat ini kami akan melanjutkan dialog. Nah, Pak Mumin, tadi kita sudah membicarakan bagaimana sosialisasi ya Pak. Tentunya yang saat ini banyak menjadi perbincangan adalah data terkait Gen Z. Bagaimana Pak? Ya, Gen Z ini menjadi hal yang menarik juga. Kita juga sudah melakukan pemetaan terhadap kondisi pemilih kita. Tentu ini berkaitan dengan strategi kita untuk mensosialisasikan, mendekati mereka untuk bisa hadir di TPS. Dari hasil pemetaan berdasarkan umur misalnya, umur pemilih pemula 17 yang usia 17 sampai 21 tahun, yang selama siklus hidupnya baru pertama kali memilih, menghadapi pilkada ataupun pemilu, itu berada di angka 14%. Umur 17 sampai 21. Kemudian 22 sampai 26 itu ada di angka 12%. Nah, jadi secara ini yang usia 17 sampai 26 tahun itu adalah berada di angka 26%. Kalau untuk Gen Z seperti Mbak Jessica nanya tadi, itu ada di angka 29%. Cukup tinggi. Ini sekitar 500.000 lebih. Nah, tentu karakteristik pemilih seperti ini, tapi kalau ada juga pemilih milenial itu sudah di 3-4%. Nah, jenis pemilih seperti ini kan tentu mereka kemana-mana tentu megang gadget, megang apa segala macam komputer, udah melek secara teknologi lah. Nah, tentu ini kami pun juga harus bisa memahami karakter pemilih seperti itu. Tentu metode sosialisasinya juga harus sewaktu-waktu bisa masuk ke media sosial, bisa masuk menggunakan perangkat-perangkat IT. Baik. Untuk penyebaran informasi tadi. Oke, Pak, ini menarik sekali, sudah berbagai persiapan dan juga beberapa kali debat dilaksanakan. Lalu bagaimana kesiapan dari sekretariat, Pak? Ya, secara kelembagaan sekretariat itu adalah melaksanakan fungsi-fungsi fasilitasi. Sehingga secara maksimal kami di sekretariat baik di provinsi maupun kabupaten kota sangat memberikan respon dan kami selalu siap siaga untuk melakukan itu. Termasuk saat ini kan dalam tahapan penyiapan logistik itu fungsi sekretariat adalah sangat dibutuhkan secara maksimal karena semua harus berjalan dengan baik. Logistik itu harus tiba tepat volume dan jumlah serta spesifikasinya. Sehingga kita berharap sebetulnya dan itu yang kita lakukan selama ini bahwa sekretariat itu harus bekerja secara maksimal dalam mendukung kegiatan-kegiatan oleh teman-teman di komisioner. Fungsi fasilitasi itu tidak hanya di ujung tetapi dari awal sejak tahapan itu didengungkan oleh KPU. Pak, tapi untuk distribusi logistik saat ini masih lancar kan seluruhnya? Alhamdulillah sampai hari ini lancar semua karena pengadaan logistik itu ada 2 segmen baik yang diadakan oleh KPU provinsi terkait pemilihan gubernur itu sudah berjalan. Kemudian yang diadakan oleh KPU Kabupaten Kota itu sudah berjalan. Dari berbagai jenis dan volume serta jumlah itu sudah berjalan. Tinggal yang saat ini yang masih dalam posisi hampir selesai adalah pengadaan surat suara. Pengadaan surat suara itu juga sudah hampir selesai.
Ya karena pengadaan surat suara rata-rata berada di luar Pulau Sulawesi, sehingga itu juga memang maksimal. Kita berharap bahwa sampai dengan tanggal 31 itu adalah batas akhir Oke. distribusi logistik di Tanggal 31 ya Pak. 31. Nanti kita nantikan update-nya loh Pak di Iya, tanggal 31. 31. Bu, kalau terkait dengan pengawasan di sana seperti apa sih Bu? Pengawasan ini terutama kami fokuskan kepada penyelenggara kami, baik anggota KPU Kabupaten Kota maupun badan ad hoc kami. Artinya kami selalu mengingatkan bagaimana sebagai seorang penyelenggara betul-betul berperilaku netral. Kemudian memberikan perlakuan adil dan setara kepada semua paslon dan tentu juga menjaga kode etik perilaku. Harapan kami juga tentu dengan tak henti-hentinya kami melakukan rapat koordinasi dengan kawan-kawan kami KPU Kabupaten Kota beserta badan ad hoc. Tentu juga harapan kami ketika hari H tiba benar-benar dapat melaksanakan tugasnya tanpa ada tanpa ada pelanggaran dan tentu ya netral. Netral, itu Ya, adalah kuncinya ya. menyamankan semua. Pilkada 2024 netral. Dan berintegritas dan berkualitas. Betul, integritas dan kualitas. Terakhir Pak, singkat saja terkait dengan harapannya untuk Pilkada tahun 2024 ini Pak. Ya, harapan saya tentu yang pertama adalah partisipasi kita tingkatkan. Kemarin kita sudah memunculkan legasi yang bagus, yaitu 83,82% pada pemilu yang lalu di bulan Februari 2024. Insya Allah ini legasi ini akan kita tingkatkan lagi. Tetapi tentu ini harus kami berbarengan semua. Dari kami anggota KPU Provinsi sampai di 17 kabupaten kota, kemudian sampai pada 1.105 orang PPK kami yang ada di kecamatan dan kemudian 6.855 yang ada di desa dan kelurahan. Tentu ini kalau kami membahu-membahu pasti partisipasi kita untuk pilkada ini karena ini menyangkut tentang pimpinan yang ada di wilayah kami. Betul. Untuk kemajuan nantinya ya Pak. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian bupati di 15 kabupaten dan 2 wali kota di wilayah kota Baik, Kendari menarik dan Bau-Bau. sekali. Nanti kita akan nantikan juga nih untuk tanggal 1 November 2024 bagaimana nanti untuk kelancarannya, tapi kita harapkan ini semua bisa berjalan dengan baik. Pilkada tahun 2024 berintegritas dan juga netral dan berkualitas juga ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Selamat Pagi Indonesia. Jangan lupa saksikan kembali Selamat Pagi Indonesia besok pada pukul 08.05 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.